Teman-teman terkasih, bagaimana kita mau belajar dari bacaan-bacaan hari ini? Siapakah diri kita ini? Siapa kita? Siapa aku? Kita belajar dari Santo Paulus dalam bacaan yang pertama. Apa tadi? Dia menyebut dirinya dan orang-orang yang bersamanya sebagai, siapa tadi yang baca? Sebagai apa? Sebagai bejana tanah liat. Itu adalah gambaran diri Paulus, teman-temannya, gambaran diri orang-orang yang bersama dengan Yesus, orang-orang yang berjalan bersama dengan Yesus. Bejana itu kita tahu kan, tempat itu ya. Tempat apa itu? Biasanya untuk air atau apa yang lain itu ya. Bisa kecil, bisa gede, biasanya dibuat dari memang tanah liat. Jadi bejana sebagai gambaran diriku, gambaran dirimu, gambaran diri kita. Bukan yang dibuat dari logam, besi, perunggu, perak, nikel yang lagi rame, atau yang berlapis emas. Nah, kita tahu gerabah bejana tanah liat ini tentu kuat, tahan lama, namun juga rapuh. Jatuh akan retak atau pecah. Tadi kita juga memecahkan satu botol anggur. Untung kita masih bawa serep anggur. Begitu rapuh. Namun justru gambaran yang rapuh ini, yang dari tanah liat ini yang dipilih oleh Paulus untuk menggambarkan hidupnya, hidup kita, untuk memperlihatkan bahwa yang di dalamnya itu yang penting. Rahmat, kekuatan yang berlimpah-limpah itu yang mengisi bejana itu yang lebih penting. Yang mudah retak, yang mudah pecah itu ternyata menampung rahmat, menampung karunia, menampung berkat Tuhan. Dan rahmat itulah yang membuat kerapuhan itu begitu istimewa. Itulah yang membuat Paulus dan kawan-kawannya yang selalu mewartakan kabar tentang Yesus begitu tahan uji, di penjara berapa kali, dianiaya, tetap kekeh mewartakan Yesus, tahan banting, tahan uji. Dia katakan tadi, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal tetapi tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun kami tidak binasa. Tahan banting. Teman-teman, sebagian dari anak muda kita sekarang ini ada yang dicap sebagai generasi apa? Gen Z atau apa? Strawberry, ya, dipencet hancur gitu ya. Itu katanya yang lahir di tahun 90-an, ada yang lahir di tahun 90-an. Dicap sebagai generasi strawberry. Isinya itu manja, egois, sombong, kurang produktif dalam kerja, mudah luka, mudah rapuh, kurang tahan uji, kurang tahan banting. Pokoknya cap-cap yang serba lemah. Tetapi kita tentu tidak ingin terus-menerus mencap seperti itu pada rekan-rekan muda kita, anak-anak, adik-adik kita. Kita menyadari bahwa diri kita pun, tiap generasi punya kerapuhan dan kelemahannya sendiri. Tiap anak zaman punya kebingungannya sendiri. Maka kita pun melihat bahwa orang-orang muda itu yang dicap sebagai generasi yang rapuh, strawberry tadi itu juga punya kekuatan-kekuatan yang khas yang mungkin tidak spontan kita miliki. Mereka biasanya lebih kreatif, inovatif, tidak kolot, tidak biasa-biasa saja, lebih fleksibel. Jadi masing-masing generasi punya kekuatan dan kebingungannya sendiri-sendiri. Nah, bejana tanah liat yang digambarkan Paulus tadi mau merangkum semuanya, kita semua yang tua dan muda. Intinya adalah bahwa kerapuhan itu bukan kata akhir. Justru dalam kerapuhan kita menemukan kekuatan, menemukan makna, menemukan martabat, menemukan semangat dan kegembiraan yang hidup, yang menyala berkat rahmat Allah.
Tuhan tidak hanya berjalan bersama dengan generasi yang lahir di tahun 40-an. Ada yang lebih tua dari itu? Tahun 50-an, tahun 60-an, tahun 70-an, 80-an. Tuhan tidak hanya berjalan bersama generasi itu, tapi dia juga terus berjalan bersama generasi 90-an, 2000-an, dan selanjutnya nanti. Maka teman-teman, yang namanya kerapuhan itu perlu diterima, perlu diakui, perlu dipeluk, direngkuh sebagai bagian dari diri kita. Inilah hidupku, bukan hanya diakui dengan pahit dan getir, tapi diakui dan dirayakan justru dengan gembira. Dijadikan justru sebagai jalan hidup, dijadikan cara aku memandang hidupku, aku memandang sesamaku. Beruntunglah tadi Paulus tidak menyombongkan kekuatan diri dengan mengatakan bahwa hidupnya seperti bejana dari logam, dari perak, emas, nikel dan sebagainya, yang serba kokoh dan keras. Kalau sudah kokoh, ya tidak butuh yang lain lagi, tidak merasa butuh rahmat, karena sudah merasa cukup dengan dirinya sendiri. Kalau memahami diri sebagai bejana logam, sangat mudah akan dibuai oleh kekuasaan, oleh kekerasan, oleh ketidakpedulian, karena selalu merasa di atas dan lebih gampang untuk tutup mata pada keadaan sekitarnya. Maka jalan bejana tanah liat adalah jalan kerapuhan, tapi kerapuhan yang indah, kerapuhan yang mulia. Jalan kerapuhan itu bersedia turun ke bawah, mendengarkan dan mau didengarkan, memandang dengan mata yang sungguh terbuka, menyelami, memahami, merasakan kehadiran dan merasakan keadaan orang lain. Seperti yang Paulus katakan tadi, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam hidup kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata dalam tubuh kami. Jalan kerapuhan itu PK pada kebutuhan, PK pada kerinduan dan penderitaan orang lain. Jalan kerapuhan itu ikut merasakan Yesus yang masih memanggul salib bersama dengan orang-orang di dunia ini, kita sekalian yang masih juga memanggul salib hidup. Jalan kerapuhan itu PK juga akan daya hidup, daya harapan, daya cinta, daya kebangkitan yang menyala dalam diri kita dan dalam diri sesama berkat daya paskah kebangkitan Tuhan. Maka gambaran bejana tanah liat tadi mempersiapkan kita untuk menyambut Injil hari ini. Yesus dalam Injil hari ini membongkar pandangan yang menempatkan perempuan hanya sebagai objek, sasaran dari budaya keadaan yang menempatkan laki-laki itu serba yang utama, dan perempuan itu kelas 2, kelas 3 tidak penting. Dikatakan tadi, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dalam hatinya. Ini sebuah ajakan Yesus yang radikal, yang melawan arus budaya zamannya, budaya yang mudah merendahkan perempuan. Teman-teman, tempat ini sehari-hari hanya laki-laki itu ya, khusus untuk laki-laki. Namun teman-teman yang tinggal di sini setiap saat selalu menyambut kita semua yang hadir, khususnya para ibu, dengan penuh hormat, dengan kegembiraan. Entah hari ini, hari yang sudah berlalu, dan hari yang mendatang. Bahkan katanya juga ada yang menyambut dengan sepenuh hati, sepenuh cinta. Dan terjalinlah cinta itu di sini. Maka untuk sambutan teman-teman sekalian, kita selalu saling bersyukur dan kita saling berterima kasih. Kita tahu bahwa dunia belum belajar banyak dari pengalaman untuk memandang, menyambut perempuan dengan selayaknya. Angka perempuan dewasa dan anak perempuan yang menjadi korban perdagangan manusia di dunia ini semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang dipaksa bekerja dan mengalami eksploitasi seksual. Demikian juga perempuan yang mengalami kekerasan,
datanya 1 dari 3 perempuan di dunia ini atau 30% perempuan di dunia ini pernah mengalami kekerasan fisik atau kekerasan seksual setidaknya sekali dalam hidup mereka, seringkali oleh orang-orang terdekat. Maka teman-teman, bersama dengan Yesus yang mau mengadakan perubahan radikal, perombakan untuk semakin menghormati perempuan, mari kita ingat bagaimana kita ini bisa hidup. Kita lahir dari seorang perempuan, seorang ibu. Kita dibesarkan oleh ketangguhan perempuan. Para perempuan itu adalah ibu, adik, kakak, teman-teman, saudara-saudari kita. Bagi yang sudah menikah, perempuan adalah pasangan hidup. Maka mari kita mensyukuri anugerah ibu dan para perempuan dalam hidup kita, yang sungguh terlibat dengan segala susah payah perjuangan untuk memberi kita anugerah yang terbesar, hidup itu, cinta itu. Juga mereka yang senantiasa menantikan sekarang ini, hari-hari ini, dan terus merindukan, mendoakan teman-teman sekalian, mereka yang berjuang dalam kesendirian. Mari kita doakan dengan sepenuh hati. Semoga rasa syukur kita atas ibu kita dan para perempuan yang telah memberikan hidup dan kasih kepada kita terus menghancurkan kekerasan-kekerasan dalam pikiran, hati dan emosi kita, khususnya menghancurkan segala kecenderungan untuk memandang perempuan dengan sebelah mata. Setiap kali pikiran, hati dan emosi kita membatu, kita terus mohon rahmat untuk bisa menjadi bejana tanah liat yang tidak malu mengakui kerapuan, tetapi yang unggul dalam mendengarkan, memahami, dan unggul dalam merayakan rahmat Tuhan yang senantiasa tinggal dalam bejana tanah liat yang rapuh itu, yang menjadi kuat karena limpahan kasih Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan sertamu. Semoga seluruh langkah hidup kita, keluarga kita dimanapun mereka berada, dan semua orang yang kita doakan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman sekalian, Ekarsi kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita hidup dalam kasih dan kebaikan Tuhan.